singkat lah ya. Dan jadi sebelumnya saya ingin menanyakan tentang kira-kira kita kan sudah berjalan program selama 1 bulan ya. Kira-kira menurut Bu Elsa ini apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan kegiatan yang berjalan dan yang dianggap sebagai ada satu capaian lah selama 1 bulan ini. Kalau belajar selama 1 bulan yang udah dicapai, yang saya rasakan ya tentang kegiatan pembelajaran lah, yang menerapkan filosofi belajar Dewantara. Jadi yang saya dapatkannya bagaimana membuat proses pembelajaran yang berpusat kepada anak. Jadi alhamdulillah udah juga diterapkan dan sepertinya hasilnya pun lebih baik lah pembelajaran dari sebelumnya. Sudah mencoba ya udah menerapkan filosofis dari Kiai. Baik, kemudian kan sudah berjalan daring kan selama 1 bulan ini ya. Alhamdulillah ya udah. Jadi tidak ada hal-hal lama ya dalam daring selama daring 1 bulan. Kalau selama daring alhamdulillah tidak ada kendala ya. Baik, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa lancar lah selama depan, dan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi Bu Elsa untuk menjalankan program ini. Baik Bu Elsa, kira-kira bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah terhadap program Merah selama 1 bulan? Kalau dukungan, kalau dari kepala sekolah alhamdulillah, kepala sekolah memang betul-betul mendukung. Jadi kalau misalnya saya perlu, misalnya ada kegiatan yang harus menyita waktu tidak masuk sekolah, jadi memang kepala sekolah memang betul-betul memberi dukungan dalam bentuk motivasi, terus apa hal yang mungkin saya perlukan untuk kegiatan beliau. Selain kepala sekolah, kawan-kawan alhamdulillah kadang misalnya ada kegiatan minta dibantu atau gantikan tugas saya, alhamdulillah mau. Ya kan pas waktu yang ada kegiatan yang harus awal balik minta digantikan ya alhamdulillah. Jadi intinya ekosistem sekolah, itu kepala sekolah dan sebagainya mendukung ya. Baik Bu Elsa, jadi maksud saya datang hari ini adalah merupakan tugas saya melakukan pendampingan. Nah, ada kegiatan-kegiatannya adalah saya ingin mengeksplorasi apa sih tantangan Bu Elsa selama belajar daring selama 1 bulan, dan ingin melihat bagaimana sih nanti hasil penerapan dari loka karya yang pernah kemarin kita laksanakan. Kemudian ada refleksi kegiatan pendampingan ini nantinya. Yang pertama nanti kira-kira Bu Elsa kemarin kan ada menuliskan ada harapan, ada kekhawatiran, dan dukungan untuk program grup penggerak. Nah, kira-kira yang dituliskan itu mungkin apa saja sih kekhawatiran yang Ibu rasakan yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi? Kira-kira sudah terjadi itu apa yang dikhawatirkan? Yang belum terjadi apa? Kalau kekhawatiran saya mungkin yang belum terjadi lah, alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya jadi kekhawatiran saya takut nggak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dengan baik, karena kan selain tugas-tugas guru penggerak, tugas-tugas yang harus dikerjakan, kita kan harus mengerjakan administrasi di sekolah, harus ngajar. Jadi memang yang menjadi kekhawatiran saya bisa membagi waktu ya. Tapi belum terjadi ya? Belum. Jadi mungkin tidak berpanjang, mungkin sibuk, mungkin tahu lah ya. Tapi mudah-mudahan dan dengan dukungan dari Pak Sekolah dan teman-teman mungkin mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan mungkin ada.
khawatir Khawatir ya, pembagian mungkin waktunya. waktu ya. Jadi tidak ada khawatir yang lain ya. Mungkin masalah jaringan atau enggak ya. Kalau masalah jaringan ya kan saya lakukan di rumah. Hmm. Alhamdulillah kalau untuk di rumah Lancar ya untuk kegiatan daring. Baik, bisa. Kemudian kira-kira nih harapan-harapan dari desa yang sudah terwujud ini kira-kira apa? Selama 1 bulan ini. harapan ya tadi dari awal kan harapan saya bisa menjadi seorang guru yang bisa memperbaiki proses kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah udah saya terapkan, saya mencoba untuk membuat bentuk pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan mencoba menerapkan filosofi kegiatan dengan cara alhamdulillah udah terwujud. Ya. Yang lain harapan untuk menggerakkan motivasi kawan-kawan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Sudah terwujud. Yang belum untuk menggerakkan kawan belum. Kalau untuk saya dengan murid saya alhamdulillah sudah ya. Udah. Jadi yang belum terwujud itu adalah bagaimana menggerakkan kawan-kawan. Ini kan masih dalam proses awal ya. Mereka masih proses mengamati lah ya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa lah menjadi penyemangat yang bisa dimulai menerapkan ini ya. Kemudian kira-kira nih apa harapan baru dari bisa terkait untuk pelajaran 1 bulan ke depan? Harapannya ke depan itu tadi bagaimana untuk memotivasi, mengajak rekan-rekan, kawan-kawan guru untuk merubah pola pikir, cara mengajar, karena tujuan kita guru kan untuk mendidik siswa, untuk memajukan kualitas pendidikan. Jadi berawal dari guru harus merubah mindsetnya, kemudian memperbaiki proses pembelajarannya, mulai dari mungkin menggunakan metode-metode atau model-model pembelajaran dan menggunakan media. Jadi harapan saya bisa bagaimana menggerakkan rekan-rekan sejawat untuk lebih memperbaiki pembelajaran daripada model sampai menggunakan media. Oke, itu harapan untuk 1 bulan ke depan ya. Untuk harapan 1 bulan ke depan, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan bisa terwujud. Dan tentunya ini nanti perlu harus banyak referensi ya dari saya untuk membuktikan ini ya. Dan juga harus banyak kolaborasi dan koordinasi lah dengan baik yang praktik dengan fasilitator. Baik, Bu Elsa, kira-kira nih selama pembelajaran daring apa dukungan dari kepala sekolah untuk pembelajaran daring? Apa dukungan untuk apa? Untuk daring dukungan paling hanya dukungannya motivasi biar cepat menyesuaikan. Motivasi biar tetap semangat. Terus kemudian beliau ngomong kalau ada kegiatan silakan, kalau memang harus di pagi waktunya harus tidak melaksanakan tugas diberi izin untuk melaksanakan. Bu Irsa, kita lanjutkan. Kan sudah belajar tentang filosofis dari antara selama 1 bulan ini. Nah, kira-kira nih apa perubahan yang Bu Irsa lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran belajarnya? Perubahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran tentunya kalau sekarang setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus pembelajaran berpusat kepada anak, jadi saya dalam pembelajaran selalu menggunakan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran. Mungkin oke. Nah, kira-kira nih apa saja pembelajaran yang bisa dapatkan sehingga perubahan tersebut bisa dilakukan? Tadi kan membuat media pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja pembelajaran dari bisa setelah menggunakan media pembelajaran tersebut? Kalau pembelajaran dengan menggunakan media yang saya amati dalam proses pembelajaran, perubahannya terhadap peserta didik, anak lebih aktif, lebih memunculkan motivasi. Jadi anak
tanpa sadar mereka dengan menggunakan media tersebut memang mereka apa ya seperti bermain tapi mereka belajar. Akhirnya anak aktif, pembelajaran menjadi efektif, fokusnya lebih terarah dengan menggunakan media. Jadi memang betul-betul dengan media tersebut anak benar-benar tertarik dengan materi pelajaran. Sehingga jadi materi yang kita sampaikan secara tidak langsung anak-anak dapat memahami dengan baik. Jadi banyak hal yang ibu pelajari dari menggunakan media, termasuk dari anak itu aktif. Kemudian berarti mungkin anak-anak lebih tertarik nanti mengikuti pelajaran ketika bisa menggunakan media pembelajaran ya. Itu pembelajaran yang dirasakan oleh Bu Risa. Baik Bu Risa, kira-kira bagaimana respon dari peserta didik Risa setelah menggunakan itu tadi, menggunakan media pembelajaran? Respon anak-anak tadi yang pertama anak-anak memang lebih senang dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka lebih yang muncul hal-hal yang tidak terduga. Jadi anak-anak sepertinya dengan menggunakan media mereka punya ide-ide yang menurut bayangan kita anak tidak mungkin berpikir ke arah yang setinggi itu. Pas dengan menggunakan media pembelajaran mereka mengeluarkan ide-ide yang di luar ekspektasi kita dan bayangan. Iya. Berarti responnya positif. Iya, positif, sangat baik sekali. Berarti memang betul-betul bermanfaat ya. Iya, berarti memang sangat bermanfaat. Nanti bisa. Nah, kira-kira apa yang sudah baik menurut Bu Irsa dari penggunaan media pembelajaran tadi? Bu Irsa sudah kira baik? Yang baik yang saya rasakan dengan penggunaan media tadi pertama memang pembelajaran lebih terarah. Kemudian meningkatkan motivasi, konsentrasi anak. Jadi sehingga untuk kalau dilihat hasil pembelajaran kalau dibanding dengan tidak menggunakan media memang hasilnya lebih jauh lebih efektif. Berarti biar ternyata mereka mungkin lebih fokus ya. Iya, lebih fokus dan anak-anak lebih mudah namanya memahami pelajaran. Oke, itu hal-hal yang baik ya. Hal yang baik. Kemudian kira-kira nih apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan penggunaan media pembelajaran? Ada hal-hal yang ditemukan pada saat proses pembelajaran? Yang perlu diperbaiki mungkin strategi cara penyampaian. Ya, karena kemudian masalah bimbingan karena ada anak di antaranya dari satu kelas ada beberapa yang masih kurang fokus dengan pelajaran, jadi media hanya dibuat mainan, bukan untuk sebagai sarana pembelajaran. Memang dia terlalu berfokus dengan mainan, jadikan mainan. Jadi mungkin kedepannya lebih ke pembimbingan dan pendampingan untuk bahwa media digunakan untuk belajar pada itu. Memang harus ada penegasan ya. Iya. Penegasan mungkin dalam bentuk strategi nanti. Mungkin bisa dipilih berbagai macam strategi yang bisa ya. Lanjut Bu Irsa terkait dengan untuk selanjutnya nih ya, kalau menurut Bu Irsa kira-kira ini kan pendampingan kan baru satu kali ya yang saya lakukan, kira-kira menurut Bu Irsa apa hal yang Bu Irsa rencanakan nanti setelah pendampingan ini? Setelah kita kan berdiskusi banyak tadi kan, kira-kira untuk setelah pendampingan apa rencana untuk pendampingan berikutnya? Rencananya ke depan karena tadi berhubungan dengan media pembelajaran, nah mungkin saat ini kesulitan bagi saya adalah bagaimana untuk membuat media yang beragam, karena setiap materi, setiap mata pelajaran disampaikan berbeda-beda. Kita kan menggunakan media yang berbeda, kadang batas pemikiran kita tidak mampu untuk bagaimana membuat suatu media yang tidak membosankan lah. Tentunya kalau menggunakan media yang
biasa atau yang sering anak-anak mungkin anak bosan, jadi mungkin harapan kedepannya untuk mengembangkan karya inovatif berupa media-media media pembelajaran. pembelajaran ya. Jadi untuk rencana pendampingan depan mungkin kita lebih Fokusnya ke media pembelajaran. Nanti ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa bersama ya kolaborasi nantinya dari saya terkait dengan media pembelajaran sholat. Nanti kita sama-sama. Nah, kira-kira nih Bu Irsa, apa ide baru yang Bu Irsa dapatkan nih setelah pendampingan yang saya lakukan? Apa ide baru? Ide baru setelah pendampingan ini bagaimana untuk mengajak, setelah saya melaksanakan mengajar dengan media pembelajaran, jadi mungkin kedepannya akan bagaimana menggerakkan rekan-rekan sejawat, mengajak mereka untuk membuat media pembelajaran di sekolah ini ya, di sekolah. Di barunya ya. Iya. Mungkin apa yang melatar belakangnya jadi sama melakukan ide baru? Latar belakang saya tadi berawal dari bahwa manfaat media pembelajaran sangat benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman anak, untuk proses pembelajaran yang lebih aktif. Ya. Jadi harapan saya baru saya melaksanakan. Nah, kalau seandainya seluruh guru yang ada di sekolah saya dengan menerapkan, insya Allah harapannya nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, bisa lebih untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan lah, sehingga jadi guru-guru memang sudah bisa mengembangkan pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, ya sesuai dengan filosofi yang akan menjadi tujuan kita kan, ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada siswa. Jadi harapannya mulai dari saya, kemudian mengajak teman-teman yang ada di sekolah. Oke, baik, luar biasa, mudah-mudahan bisa terwujud bisa. Nah, terkait dengan pendampingan, ini kan baru pendampingan perdana ini, kira-kira menurut Bu Irsa ya, kira-kira apa sih yang sudah baik dari pendampingan yang saya lakukan ini? Yang saya rasakan, pertama banyak ya wawasan yang saya dapatkan dari Bapak, dari diskusi-diskusi yang udah kita laksanakan. Alhamdulillah saya membuka pola pikir saya yang tadi media, kemudian cara belajar sambil bermain, yang saya berpikir bermain itu memang benar-benar bermain. Selama ini saya berpikir bermain itu bermain. Nah, dengan diskusi yang sudah dijalankan dengan pendampingan, baru berpikir ternyata dengan menggunakan media pembelajaran pun disebut juga dengan belajar sambil bermain yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu ya, yang sederhana ya. Baik, terima kasih. Jadi nah, untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan ini? Mungkin menurut saya setelah kita diskusi kan, karena diskusi mungkin kedepannya saya mungkin berharap dapat bimbingannya untuk actionnya gitu ya. Ya, setelah diskusi jadi ada actionnya, sehingga mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk pendidikan. Untuk kedepannya nanti yang action lah dari penamping lah ya. Baik, insya Allah ya akan saya catat gitu ya, ingat saya catat. Nah itu, kemudian baik Bu Irsa, jadi terima kasih sudah berbagi harapan, kekhawatiran, kemudian wawasan-wawasan lainnya, kemudian semangatnya yang saya tunggu nih. Terima kasih sudah berbagi semangat dan pakai baiknya selama 1 bulan. Mudah-mudahan ini masih panjang, ini baru masih awal, jadi mudah-mudahan kita sama-sama nanti bisa mengantarkan kita semua nanti ya, semuanya ke depan pintu gerbang program bergerak nanti sampai selesai. Jadi terima kasih masih atas praktik baik yang dilakukan, baik secara daring dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu Irsa. Baik Bu Irsa, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf, ini masih ada pelanggaran, jadi mohon maaf dan batin, nggak ada yang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.